Balik lagi dengan aku. Sekarang kita akan main reaction animasi tips pintar. Mari kita mulai. Seperti biasa, aku akan kasih kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaanku dengan benar ya, supaya kalian terbiasa mengasah otak kalian guys. Kamu udah siap belum nih? Kalau udah, langsung kita mulai aja yuk. Teka-teki pertama. Pada pagi hari, Ibu Rizka sedang menjemur pakaian di depan rumahnya. Saat dia tinggal sebentar ke dalam rumah, tiba-tiba bantal kesayangannya udah robek guys. Dia langsung panggil seorang detektif untuk mencari tahu siapa yang telah merobek bantalnya itu. Detektif datang dan mencari clue yang bisa ia dapatkan. Dan ia yakin bahwa pelakunya adalah tetangganya yang punya hewan peliharaan guys. Detektif langsung mengumpulkan beberapa tetangga Bu Rizka. Yang pertama ada Bu Dini. Dia bilang, pagi ini aku baru aja memandikan Kitty, kucing kesayanganku. Setelah itu aku kurung dia di kandang karena aku takut kalau dia kotor lagi karena bulunya masih basah. Yang kedua ada Ibnu guys. Dia bilang, pagi ini aku gak melihat kucingku. Dia pulang ke rumahku pada saat aku pulang selesai mengecat rumah. Dan aku gak tahu soal bantal yang robek itu. Yang terakhir ada Bu Rindang guys. Dia berkata, aku mengajak kucingku ke taman tadi pagi dan aku sama sekali gak melepas dia. Soal bantal itu aku juga gak tahu apa-apa. Kalau kayak gini lumayan mencurigakan ya. Kalau kamu lihat nih, kucing siapa ya yang merobek bantal kesayangannya Bu Rizka? Aku beri waktu 10 detik untuk jawab ya. Dijawab ya guys. Jadi yang merobek bantalnya Bu Rizka adalah kucingnya Bu Rindang guys. Karena di bantalnya Bu Rizka ada bulu berwarna hitam yang sama dengan bulu kucingnya Ibu Rindang. Hayo, siapa nih yang salah? Jangan menyerah ya guys, masih banyak teka-teki kok. Teka-teki kedua. Fikri adalah seorang supir taksi guys. Dia sangat menyukai pekerjaannya ini. Suatu saat dia mengantarkan seseorang ke suatu tempat tuh. Dan tiba-tiba polisi menemukan ia di dalam taksinya. Dan diduga ada penumpang yang menikam Pak Fikri tuh. Polisi langsung ngecek ponselnya Pak Fikri. Dan langsung mencari 3 penumpang terakhir yang naik taksinya Pak Fikri guys. Dan ternyata ada 3 orang ini yang diduga salah satunya pembunuh Pak Fikri. Yang pertama ada Sofi. Dia bilang, aku menaiki taksi itu bersama anakku dan aku pergi ke tempat panti jompo untuk melihat nenekku di sana. Dan aku tidak tahu apa-apa soal pembunuhan ini. Yang kedua ada Zahra guys. Dia bilang, terakhir kali aku naikin taksi ini untuk mengantar aku ke rumah sakit. Setelah aku bayar argo taksinya, aku langsung turun dan gak memikirkan apa-apa lagi. Yang terakhir ada Gilang guys. Dia berkata, aku naik taksi ini 2 hari yang lalu untuk mengantarkan aku ke mall. Aku sempat berbincang-bincang dalam taksi itu dengan Pak Fikri dan sekarang aku gak tahu apa-apa. Kalau kamu perhatikan dan dengar dari alasan masing-masing orang, menurutmu siapa yang tega membunuh Pak Fikri ya? Aku beri waktu 10 detik dari sekarang ya guys. Jadi yang membunuh Pak Fikri adalah Zahra tuh. Karena dia bilang terakhir mengantarkannya ke rumah sakit ya. Dan mobil taksi itu berada tepat di depan rumah sakit tuh. Otomatis yang membunuh Pak Fikri adalah Zahra tuh. Hayo, siapa aja nih yang teliti? Pasti kalian bener deh jawabannya. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Ada
sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di supermarket, guys. Korbannya adalah Ririn. Dia tewas karena ada yang sengaja melempar barang ke arah dia dan menindih badannya. Manajer supermarket memanggil seorang detektif untuk mencari tahu siapa yang telah tega membunuh Ririn. Detektif datang untuk mencari clue yang ada di TKP. Dan ternyata dia menemukan clue bahwa Ririn tewas karena telah berkelahi dengan karyawan di sini tuh. Pak manajer langsung mengumpulkan beberapa karyawan yang bekerja di supermarket ini. Yang pertama ada Evita tuh. Dia bilang, aku selama seharian berada di bagian kasir. Aku belum pergi ke gudang karena supermarket ini ramai terus. Yang kedua ada Bani, guys. Dia bilang, aku sedang menata barang yang baru dikirim pada saat kejadian. Dan aku juga curiga karena tidak melihat Ririn seharian ini. Dan yang terakhir ada Yuli, guys. Dia berkata, pada saat kejadian aku sedang berada di luar supermarket untuk beli batagor. Dan aku kaget saat kembali ke situ ada kabar bahwa Ririn telah tewas. Lumayan mencurigakan ya. Kalau kamu lihat dan dengar dari masing-masing orang, menurutmu siapa ya yang telah membunuh Ririn? Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang. Jadi yang membunuh Ririn adalah Bani, guys. Karena kalau kamu teliti, cuma ID card Bani yang tidak memiliki tali ya. Kemungkinan talinya putus karena habis berantem sama Ririn tuh. Soalnya di tangan Ririn ada tali yang ia genggam ya. Hayo, siapa nih yang masih keliru? Tetap semangat ya guys. Masih ada teka-teki selanjutnya kok. Teka-teki keempat. Ada salah satu pencurian yang terjadi di sebuah museum seni, guys. Yang hilang ialah sebuah patung emas yang sangat kuno dan langka. Detektif datang ke museum itu untuk membantu mencari pencuri yang telah mengambil patungnya. Detektif mencari sesuatu untuk menjadikannya clue dan langsung memanggil beberapa petugas yang ada di museum tersebut. Yang pertama ada Pak Sutardi. Dia bilang, aku lagi berpatroli di luar museum karena lantai 2 sedang dibangun. Aku sama sekali nggak pergi ke lantai 2. Aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Yang kedua ada Bu Mega, guys. Dia bilang, aku lagi membersihkan kamar mandi di lantai 2. Aku membersihkannya lama karena banyak orang yang masuk ke toilet itu. Dan aku kaget saat mendengar kabar bahwa ada barang museum yang hilang. Dan yang terakhir ada Pak Gilang tuh. Dia bilang, aku sedang memantau pembangunan di lantai 2 dan memastikan semuanya baik-baik saja. Dan aku sangat marah saat tahu bahwa ada salah satu barang museum yang hilang. Kalau kamu lihat-lihat nih dan dengar masing-masing alasan mereka, menurutmu siapa ya pencuri patung langka itu? Aku beri waktu 10 detik dari sekarang ya. Jadi yang mencuri patung itu ialah Bu Mega, guys. Karena kalau kamu teliti, ada papan yang menunjukkan kalau toilet di lantai 2 sedang diperbaiki ya. Dan silahkan menggunakan toilet di gedung sebelah tuh. Jadi otomatis pencurinya Ibu Mega. Masa iya dia banyak pengunjung yang datang ke lantai 2 dan memasuki toilet, padahal kan lantai 2 sedang diperbaiki tuh. Ayo, siapa aja nih yang benar? Wah, hebat, teliti banget deh kamu. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Pada suatu hari, Pak Herman sedang merenovasi rumahnya, guys. Pak Herman lagi memaku sebuah kayu yang nantinya akan dijadikan meja. Pada saat sedang asiknya memaku, tiba-tiba kucing Pak Herman jalan ke arahnya, guys. Dan tempat paku Pak Herman pun jatuh berantakan. Karena Pak Herman butuh paku itu, yuk kita bareng-bareng cari pakunya ya guys. Totalnya ada 8 paku tuh. Aku beri waktu 10 detik dari sekarang ya.
Jadi pakunya ada di sini, 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 dan di sini guys. Gimana? Kamu nemuin semua nggak? Kalau iya, wah teliti banget deh kamu. Teka-teki ke-6. Di pertanyaan ke-6 ini menampilkan dua orang skydiver yang sedang terjun di dua tempat yang berbeda guys. Kalau kamu lihat dan perhatikan, manakah tempat yang aman supaya mereka bisa mendarat dengan selamat? Aku beri waktu 10 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba tulis di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia teka-teki logika paling susah. Kalau kamu Mungkin cukup sekian dulu. Bertemu lagi dengan kita next time, and bye bye my friends.